是无敌的小可爱，有时乖乖，有时有点坏，最爱耍宝，偶尔耍无赖，好危险的小坏坏。我是无敌的小可爱，有时候也很乖。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Rasbi, NPM 19124. Saya akan menjelaskan tentang syarat material yang digunakan untuk pembangunan. 1. Beton. Beton terbagi atas 3. 1. Syarat semen. Semen adalah dalam satu campuran hanya satu semen Portland yang boleh digunakan, kecuali disetujui oleh direksi pekerjaan. Jika dalam satu proyek digunakan lebih dari satu merek semen, maka penyedia jasa harus mengajukan kembali rancangan campuran beton sesuai dengan merek semen yang digunakan. 2. Syarat air. Air adalah air yang digunakan untuk campuran perawatan harus bersih dan bebas dari bahan yang merugikan minyak, garam, dan organis. Air harus diuji sesuai pH yang boleh digunakan untuk campuran beton dan antara 3,5 sampai 3,8 pH airnya, dan harus memenuhi ketentuan dalam SNI. 3. Syarat agregat. Agregat adalah material agregat harus kasar dan tidak mudah hancur bila dipegang tangan. Hal ini berkaitan dengan kekuatan pada beton nantinya. Tidak mengandung material logam, terutama besi. Pada material agregat kasar, lumpur, tanah liat, dan debu maksimal 2%. 2. Mortar. Campuran semen, air, dan pasir. Namun, ada yang berpendapat bahwa mortar adalah bangunan berbahan dasar semen digunakan untuk perikat, membuat struktur bangunan. Bila terbuat tulangan struktur dalam mortar kapur semen, maka kadar udara maksimum harus 12%. Bila terdapat struktur dalam mortar semen pasangan, maka kadar udara maksimal harus 18%. 3. Batu splat. Batu splat adalah salah satu jenis material bangunan yang diperoleh dengan cara membelah atau memecah batu yang berukuran besar menjadi ukuran kecil-kecil. Batu splat juga sering disebut dengan batu belah karena disesuaikan dengan proses mendapatkannya, yaitu dengan cara membelah batu. Fungsi utama batu splat adalah sebagai bahan campuran utama untuk membuat beton cor. Selain batu splat, bahan pembuatan beton cor adalah pasir dan semen. Proses pembuatan beton cor ini adalah dengan mencampur batu splat. Jenis ukuran batu splat dan fungsinya. 1. Batu splat ukuran 5 sampai 10 mm, atau disebut juga dengan batu splat ukuran 3/8 cm. Material batu splat jenis ini banyak digunakan untuk campuran dalam proses pengaspalan jalan, mulai dari jalan yang ringan sampai jalan kelas 1. 2. Batu splat ukuran 10 sampai 12 mm. Material batu splat jenis ini banyak digunakan untuk bahan pengecoran segala macam konstruksi, mulai dari konstruksi ringan sampai konstruksi berat. Bangunan-bangunan yang menggunakan beton cor dari bahan batu splat ukuran ini adalah lain jalan tol, gedung bertingkat, landasan pesawat, bantalan kereta api. Batu splat ukuran 20 sampai 30 mm. Material batu splat jenis ini banyak digunakan untuk bahan pengecoran lantai dan pengecoran horizontal yang lain. Batu splat ukuran
30 sampai 50 mm. Material batu split jenis ini biasanya gunakan untuk dasar badan jalan sebelum menggunakan material yang lain. Penyangga bantalan kereta api. Batu split jenis agregat C. Campuran material batu split ini sering disebut batu asalan. Batu split jenis agregat C ini digunakan campuran antara beberapa jenis ukuran batu split. Bahan campurnya terdiri dari tanah, abu bata, pasir, batu split apa saja, dan dengan komposisi yang tidak beraturan. Batu gajah. Batu jenis ini sering disebut dengan boulder elephant stone. Batu gajah merupakan salah satu jenis batu split yang mempunyai ukuran paling besar dibandingkan dengan jenis batu split yang lain. Batu gajah berfungsi untuk menimbun lahan atau lokasi yang berdekatan dengan pantai. 4. Kayu. Syarat kayu tergantung pada pertumbuhan pohon. Pohon yang tumbuh cepat biasanya memiliki syarat kasar. Semakin ringan kayu, semakin ringan kekuatannya. Begitupun sebaliknya. Syarat kayu. Kayu sebagai bahan konstruksi harus dikenal ciri dan sifat-sifat, yaitu sifat-sifat mekanis kayu, faktor-faktor kekuatan kayu, sifat-sifat penggunaan kayu. 5. Besi. Ada berbagai macam jenis besi yang digunakan untuk konstruksi bangunan. Penggunaan tergantung dari fungsi dan metode pembuatan dari besi itu sendiri. Pembekukan dan pemasangan sengkang sepihak dan sengkang tegak untuk keperluan ketahanan struktur terhadap gempa harus mengikuti ketentuan tambahan, yaitu sengkang tertutup dan sengkang tegak harus memakai kait 135 derajat pada kedua ujungnya. 6. Kawat. Kawat tanpa lapisan dipilih untuk konstruksi beton praktekan. Kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton praktekan. Tali kawat baja. Tali kawat baja adalah konstruksi migas penyambung pipa dari besi cor melebel hitam. 7. Bata. Persen batu bata atau bata merah menurut SII-0021-78 sebagai berikut. Bentuk standar bata ialah prisma segi 4 panjang, bersudut siku-siku dan tajam, permukaan rata dan tidak terletak dan nanti bocor. Ukuran standar menurut NI strip 10/1978, panjang 240 mm, lebar 115 mm, tebal 52 mm. Penyimpangan ukuran yang diperbolehkan menurut NI strip 10/1978, panjang maksimal 3%, lebar maksimal 4%, tebal maksimal 5%. Batu merah tidak mengandung garam yang dapat larut sedemikian banyaknya sehingga pengkristalannya menutup lebih dari 50% permukaan batanya. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahpahaman, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.